Ya, balik lagi di PTV Show, tempatnya ngobrol sering, tapi nggak bikin boring ya. Cuma di sini tempatnya podcast TV Show. Nah, pemirsa kita masih berbincang bersama dengan perempuan inspiratif. Menurut aku ini luar biasa banget karena beliau melakukan semuanya berawal dari hati, berawal dari kepeduliannya. Dan menurut aku ini salah satu inspirasi yang harus banget kita teladani. Di mana tadi menarik sekali bahwa yang beliau lakukan adalah memberikan warisan terbaik untuk generasi masa depan. Pasti kalau kalian semua yang memiliki keluarga, memiliki anak, keponakan, adik, dan lain sebagainya, pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari ini untuk keluarga kita tercinta. Dan dengan aktivitas menjaga lingkungan, kita telah berkontribusi untuk memberikan warisan terbaik bagi generasi masa depan. Nah, Mbak Nana, menjadi menarik ini aku pengen tahu deh pengalaman Mbak Nana ketika melakukan ataupun aktif dalam kegiatan menjaga lingkungan hidup. Bagaimana support keluarga inti, mungkin suami dan juga keluarga yang lainnya, dan juga sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang sebelumnya tidak dilakukan sebelum menjadi aktivis lingkungan hidup dan saat ini menjadi satu hal yang rutin dalam rangka menjaga lingkungan hidup? Boleh diceritakan? Jadi saya tuh dari dulu waktu masih kuliah itu saya suka traveling, backpacking kemana-mana sendiri. Jadi orang tua saya tuh udah biasa saya agak-agak begitu ya, suka agak sering jarang pulang begitu ya. Ya, jadi memang saya bilang karena saya bisa belajar banyak dari traveling yang saya nggak bisa belajar dari sekolah ya, karena itu kan pengalaman langsung kan, ngelihat orang dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, bagaimana kita berkomunikasi walaupun kita nggak bisa bahasanya. Iya, saat itu. Jadi itu saya sudah biasa gitu ya waktu dulu melakukan itu. Tapi setelah saya banyak bergabung di isu-isu lingkungan, apalagi sekarang lebih banyak tentang isu-isu perubahan iklim, itu saya jadi sering traveling ya ke sana kemari. Nah, waktu mengurus untuk rekonstruksi hijau setelah tsunami kan juga itu kita koordinasinya internasional, karena yang terkena tsunami kan gak hanya Indonesia, walaupun Indonesia yang terbesar ya, ada dari Thailand, India, Sri Lanka, sehingga kita tuh mulai koordinasi regional dan internasional. Nah, itu semuanya kan badan-badan internasional kan ikut membantu kan waktu itu setelah tsunami. Nah, itu banyak inisiatif-inisiatif yang kita lakukan, program-program kita di Indonesia yang kita lakukan. Jadi itu kayak percobaan gitu ya, karena belum pernah ada yang melakukan hal itu setelah bencana sebesar itu, karena belum pernah ada juga kan bencana yang sedemikian besar di abad modern ini, sehingga tuh banyak kayak lesson learn ya. Jadi untuk pembelajaran, misalnya sharing. Waktu itu saya sharing bagaimana kita kerjasama dengan ulama di Indonesia, di Aceh waktu itu. Kemudian teman-teman yang dari India bilang, loh, kita juga bisa nih sama pendeta-pendeta Hindu. Wah, good idea, bilang gitu kan. Idenya bagus. Akhirnya mereka coba. Setahun kemudian kita ada pertemuan lagi kan, regional. Dia bilang, oh kita udah coba Nana. Ide seperti yang kalian buat di Aceh, kita coba juga gitu di Tamil Nadu waktu itu. Nah, jadi itu bisa menular ya kemana-mana. Setelah itu kan saya pindah ke Amerika sekitar awal pertengahan 2012, karena itu statusnya ikut suami. Maksudnya bukan karena sekolah atau dan lain-lain, tapi karena statusnya ikut suami. Suami saya orang Amerika, jadi ya udah saya ikut pindah ke Amerika tanpa punya rencana mau ngapain. Jadi hanya ikut saja ya saat itu ya. Dan ya udah saya mau santai gitu. Semua teman-teman bilang, "Oh, kok kamu meninggalkan semua karir kamu? Maksudnya tega amat gitu? Apa nggak susah? Nggak sayang gitu ya? Mulai lagi dari awal." Terus saya bilang, ya salah gitu kan. Terus jadi begitu saya sampai di Amerika, berapa minggu kemudian saya dikontak oleh ada majalah perempuan di sini, majalah Azizah. Mereka minta saya tulis tentang perubahan iklim dari perspektif Islam. Terus saya pikir ya nulis artikel, maksudnya di rumah aja kan. Nah, mereka akhirnya dia minta biografi saya, terus saya kasih, terus mereka bilang, oh kita tertarik banget mau memprofil kamu. Memprofil itu berarti di majalah itu jadi covernya juga. Jadi saya
belum 1 tahun tinggal di Amerika udah jadi cover di majalah. Jadi bisa jadi Mbak Nana yang lebih sibuk dari suami nih. Iya, jadi tuh akhirnya padahal saya bilang ke suami saya, saya nggak akan sibuk, saya akan nyantai-nyantai. Dia bilang apa? Jadi baru setelah itu saya langsung ikutan lagi tuh berkebun komunitas di San Diego. Waktu itu saya tinggal di San Diego. Langsung, padahal saya baru 2 bulan ya kayaknya tinggal di Amerika. Jadi kayak langsung gaul gitu, gaul sama isu-isu lingkungan. Terus langsung cari siapa nih yang di sini aktivitas juga gitu ya. Perubahan iklim gitu. Karena waktu itu saya tahun 2009 udah dilatih oleh Al Gore, mantan wakil presiden Amerika yang terlibat di isu-isu perubahan iklim. Waktu itu saya sudah di training. Jadi udah tahu ya tentang perubahan iklim. Nah, makanya begitu pindah ke Amerika cari, terus mulai diundang ke sana kemari juga gitu, sampai bukan hanya di Amerika tapi diundang ke Prancis, diundang ke Malaysia. Akhirnya suami saya bilang, loh ini gimana kok jadinya malah terus-terusan. Saya bilang, nggak tahu ini orang-orangnya yang undang saya sih nggak, maksudnya saya diem-diem aja kan. Nah, jadi setelah itu dari direkturnya Green Tate itu di lembaga di mana sekarang saya bergabung, itu adalah lembaga internasional lintas agama untuk lingkungan dan perubahan iklim. Nah, itu terus saya diajak untuk ikut dalam program mereka, dan saya pikir wah daripada lumayan juga nih buat kenal-kenalan orang-orang. Jadi akhirnya saya kenalan dengan para pemuka agama lain, bagaimana mereka juga membangun misi-misi lingkungan, menjaga lingkungan ini dari agama dan dari jamaahnya masing-masing. Oke, luar biasa sekali. Ini jadi satu pengalaman hidup yang memang sebenarnya tidak pernah direncanakan akan demikian begitu ya. Bahkan pindah negara hanya sebagai bentuk bakti kepada suami, malah lebih sibuk daripada suami sendiri ini kayaknya. Dan semoga, kalau doaku sih semoga bisa terus menginspirasi Mbak Nana. Harapanku juga ke depan bisa terus sukses lagi dan bisa terus memberikan semangat juga nih, khususnya bagi kita masyarakat Indonesia juga bisa lebih cinta terhadap lingkungan, di mana kita tahu bahwa lingkungan Indonesia juga saat ini kondisinya mulai terancam, terlebih lagi banyak orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk rasa memiliki apa yang dimiliki oleh negara Indonesia, padahal yang kita miliki cukup membuat iri negara lain begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nana, sukses terus, sampai jumpa lagi. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi dan Mbak Nana bisa terus menginspirasi untuk mencintai lingkungan hidup. Sukses terus Mbak Nana. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, pemirsa PTV Show, ini senang banget nih kita bisa ngobrol sama perempuan inspiratif. Semoga ini benar-benar bisa menginspirasi kita semua. Mulai saja dari hal yang kecil, mungkin sekarang kalau di rumah belum ada pot, bisa mulai beli potnya dulu, terus nanti bisa mulai beli tanamannya gitu. Yang penting dalam satu hari ada hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan bukti bahwa kita juga ingin berkontribusi secara nyata dalam menjaga lingkungan hidup. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh pemirsa PTV Show. Sampai jumpa lagi di PTV Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.